Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wasta'inu wastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kurang keras ya. Tes. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita untuk sahur pada pagi hari ini dan juga mengantar dan meringankan kaki kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro Jaya. Tidak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan besar kita, baginda Nabi kita Rasulullah SAW yang sangat mulia, agar keselamatan tercurah selalu kepada beliau beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Pada hari ini saya ditugaskan untuk membacakan Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2 bab 79 tentang pemimpin yang adil. Topiknya cukup berat ini. Pak Fauzi memberikan tugas ini sekian kalinya dan kesekian kali saya berdiri di sini, cuma ada sedikit berbeda. Ada kamera di depan sekarang. Biasanya tahun-tahun lalu tidak ada. Baik, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlakulah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang diberi tugas mendamaikan dua kelompok yang bertikai agar bertindak adil di antara keduanya mengenai hal-hal yang mereka perselisihkan. Hal ini karena dia menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dan mari kita bacakan berapa hadis, dan ini cukup singkat sebenarnya. Hadis yang ke-659 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya pada hari tatkala tidak terdapat naungan kecuali hanya naungannya, yaitu 1. Imam atau pemimpin yang bersikap adil. 2. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Seseorang yang hatinya selalu bertautan dengan masjid. Dan mudah-mudahan ya, paling tidak kita semua di sini cinta pada masjid, dan kita termasuk golongan yang ketiga ini. Amin. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Apakah ini suami istri atau yang lainnya, atau 2 sahabat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang ini. Yang kelima, orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi rupawan, tapi dia mengatakan, sungguh aku takut pada Allah. Nah, ini yang mungkin yang belum, atau yang ada yang sudah ya. Ini yang gak kuat imannya kalau yang kayak begini. Yang keenam, orang yang bersedekah lantas dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang ahli sedekah dan ahli infak yang tangan kanannya dan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Dan yang ketujuh,
Orang yang berzikir pada Allah di tempat yang sunyi lantas kedua mata mencucurkan air mata. Muttafaq alaih. Hadis ke-660 dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, dia mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang adil kelak di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam memutuskan hukum, baik terhadap keluarganya maupun siapapun yang mereka pimpin. Hadis riwayat Muslim. Ini cukup berat ya, tahun-tahun ini atau masa ini untuk berbuat adil itu sangat berat sekali, karena media sosial begitu dahsyatnya, sehingga kadang-kadang kita juga bias untuk menilai sesuatu. Kandungan hadis ini yang pertama, keutamaan adil dan perintah untuk melakukannya. Jadi inilah keutamaan adil dan perintah melakukannya, ini adalah yang disarankan oleh hadis ini. Kedua, tanggung jawab dalam masyarakat muslim itu ditanggung bersama, serta masalah pemerintahan itu mencakup pada kekuasaan besar maupun kecil, bahkan sampai kepada kepemimpinannya seorang laki-laki atas keluarganya, kepemimpinan seorang istri atas rumahnya, dan juga seorang pelayan atas harta tuannya. Jadi tiap kita ini adalah pemimpin, paling tidak di keluarga kita. Kita sebagai laki dan pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau menjadi istri itu lebih mudah, dengan 4 hal saja, taat pada suami dan sebagainya, bisa masuk surga. Tapi kita sebagai kepala keluarga masih banyak syarat kita untuk bisa masuk surga. Dan kita lebih banyak kelalaiannya ya, kekhilafan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kedudukan orang-orang yang berbuat adil sangat agung di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Jadi memang kita dituntut berbuat adil ya, karena kedudukannya mulia yang menjadi ganjaran nanti di akhirat nanti. Dan keempat, kedudukan mukmin pada hari kiamat berbeda sesuai amalannya. Hadis ke-661 dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW sabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan ia mencintai kalian, yang kalian doakan dan ia mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan ia membenci kalian, yang kalian kutuk dan ia mengutuk kalian. Auf melanjutkan, kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apa kami boleh melawan mereka? Beliau menjawab, tidak selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Tidak selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. 2 kali ya, hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis yang pertama, suatu umat harus memiliki seorang pemimpin yang baik, adil maupun zalim. Suatu umat harus memiliki seorang pemimpin baik, adil maupun zalim. Adapun pemimpin yang adil, maka masalahnya dalam hal ini sudah sangat jelas. Sedangkan pemimpin yang zalim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini melalui orang yang zalim, dan dengannya pula hukum-hukumnya akan ditegakkan, musuh-musuh dilawan, dan harta rampasan dibagi. Kedua, perintah kepada para penguasa agar buat adil terhadap rakyatnya, agar kesatuan benar-benar tercipta di antara mereka. Dan ini kita diuji tahun-tahun ini. Yang ketiga, perintah kepada umat manusia untuk mentaati para penguasa dalam perkara yang bukan maksiat. Dan ini mutlak, kita wajib mentaati pemimpin kita sejauh penguasa tidak mentaati, tidak berbuat yang maksiat atau yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kewajiban supaya saling memberi nasihat antara penguasa dengan rakyatnya. Karena hal itu akan melahirkan kasih sayang dan kesatuan serta meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan. Kelima, tidak diperbolehkan keluar dari ketaatan kepada penguasa selama mereka masih menegakkan siar-siar Islam dan tidak secara terang-terangan melakukan kekafiran. Keenam, dianjurkan untuk mendoakan penguasa yang beriman supaya diberi taufik dan kelurusan, dan yang menyimpang dari petunjuk adalah dengan didoakan supaya diberi hidayah dan bimbingan.
Sedang doa tersebut sifatnya mutlak dan tidak khusus pada khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Karena yang demikian itu termasuk bid'ah yang disuarakan oleh para penguasa dengan tujuan melanggengkan kekuasaan mereka. Ketujuh, penjelasan mengenai pentingnya sholat, di mana ia merupakan tiang agama dan salah satu rukunnya. Hadis ke-662 yang terakhir dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW sabda, penghuni surga itu terdiri dari 3 golongan, yaitu penguasa yang adil dan diberi taufik, orang yang penyayang lagi berhati lembut terhadap sanak keluarga, dan juga setiap muslim, serta orang yang tidak meminta-minta dan menjaga diri dari meminta-minta yang punya banyak anggota keluarga. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis, barang siapa dari kalangan penguasa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan taufik untuk berbuat adil kepada rakyatnya, berbuat baik dan memiliki nasihat kepadanya. Perintah agar muamalah dengan semua orang dengan sikap ramah dan penuh kelembutan. Keutamaan menjaga diri dan meminta-minta serta mencari rezeki dengan berusaha. Berlaku adil, berbuat kebaikan dan menjaga diri dari meminta-minta merupakan bagian dari akhlak mulia yang mengharuskan pelakunya masuk surga. Kita tahu bahwa sudah banyak yang kita bisa ambil contoh dari Rasulullah SAW, dan sudah banyak literatur yang kita bisa browsing di internet atau media sosial lainnya, mulai dari kepemimpinan beliau, masa beliau di Mekah, Madinah, dan kembali ke Mekah. Kita banyak bisa belajar dari Rasulullah SAW. Peristiwa terkenal, peristiwa Taif, yang Rasulullah tidak menolak untuk Jibril menghancurkan Taif, ya, dengan doa-doanya akhirnya bahkan Taif menjadi garda depan, ya, pembela daripada Islam. Kemudian kita juga tahu Abu Bakar yang menolak menjadi pemimpin, ya, estafet dari Rasulullah SAW. Dia meminta Umar bin Khattab, tapi akhirnya yang terpilih adalah Abu Bakar. Kemudian kita tahu Umar bin Khattab yang sangat strict dengan kepemimpinannya, bahkan lampu pun dimatikan kalau seumpama itu hal yang pribadi. Dan ini diriwayatkan bahwa beliau juga ditegur oleh sahabat karena kekhawatiran bahwa tidak bisa mencontoh daripada Umar bin Khattab. Kemudian juga kita tahu kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Thalib. Seterusnya kita juga bisa belajar dari Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid, dan lain sebagainya. Demikian kultum pagi ini, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih diberi kesempatan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menutup majelis dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.